Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Gus Nur ya, yang menantang Mubahala dengan Giring ya. Ya, ini terkait dengan pidato Giring yang bombastis. Tentang negara ini akan suram kalau dipimpin oleh pemimpin pembohong. Lucu ini. Ini ada berita yang dilansir oleh hops.id. Langsung saja saya bacakan. Gus Nur tantang Giring sumpah mubahala. Ya, ayo diadu ketemu, berani enggak? Ya. Penceramah Islam Sugik Nur Raharja atau Gus Nur nantang Giring Ganesa untuk sumpah mubahala dan adu prestasi dengannya. Tantangan Gus Nur ini muncul setelah pendakwa ini menyimak video viral pidato Giring soal jangan pilih pemimpin pembohong, isu sara, dan menjual ayat. Gus Nur meyakini Giring nggak akan mau meladeni tantangannya. Dia sudah yakin betul Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu nggak berani deh. Gus Nur, Giring, ayo mubahala. Pencerma itu merespon pidato Giring yang viral dan jadi perbincangan sana-sini loh. Menurutnya apa yang disampaikan Giring itu omong kosong alias bullshit. Kekhasan politikus di Indonesia. Nah, makanya pendakwa itu terpacu untuk menantang Giring untuk adu kualitas ya. Saya tertantang pengen ketemu orang ini. Ayo Giring, buktikan berpacu berlomba dengan saya. Atas nama pribadi saya sendirian. Yuk diadu untuk sosial, budaya, karya, membantu rakyat. Ayo diadu mulut politikus ya kayak gini, kata Gus Nur mengomentari pidato Giring. Dikutip di YouTube-nya Gus Nur 13 Official ya. Nah, bukan cuma nantangin untuk adu prestasi dan karya, Gus Nur juga berpikir menantang Giring untuk sumpah mubahala atau sumpah dilaknat Allah SWT andai berbohong. Syukur-syukur kalau berani mubahala bahwa apa yang ia katakan ia adalah munafik pembohong, mubahala yang kamu katakan pembohong sebenarnya yang ada di depanmu Presiden Jokowi. Itu kan omong kosong ya. Seandainya Giring terima mubahala tapi ya nggak mungkin berani sih ujar Gus Nur. Nah ini ada pidato Giring ya. Pidato Giring, buat sobat hoppers yang belum tahu ya, berikut ini pidato lengkap Giring soal pemimpin pembohong yang viral. Generasi optimis ini akan terancam dengan bahaya laten, sara, dan intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang gantikan Pak Jokowi punya rekam jejak isu sara dan menggunakan segala cara untuk memenangkan dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI menarik garis tegas, Pak, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama. Main mata bergandeng tangan dengan kelompok intoleran ya. Baik, saya lanjutkan. Menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelas skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak politisi agama ini memang menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang kami buktikan di Jakarta hari ini. Saya Haji Giring Ganesa, Ketum PSI, bersama seluruh pengurus kader dan anggota legislatif PSI siap bekerja keras meloloskan PSI ke parlemen. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader terbaik kita duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat dan melanjutkan apa yang dibangunkan oleh Pak Jokowi ya. Ya, ini ya. PSI ini kan partai baru ya, partai baru itu dan ini baru 7 tahun ya,
7 tahun kemudian ingin mengarungi ya ganasnya lautan politik Indonesia yang ganas, sewajarnya memang apalagi pemuda ya penuh dengan pemikiran yang segar ya, pemikiran yang kreatif ya. Ya, harusnya memang menunjukkan hal-hal yang segar dan kreatif dan memberikan sumbangsi untuk rakyat ya. Bukan malah dalam hal ini pidato yang puncak acara HUT itu justru cara menggariskan secara tegas kalau apa yang langsung beroposisi dengan salah seorang gubernur ya. Kita ya semua orang tahu lah, nenek-nenek juga tahu kalau yang dimaksud adalah Anies Baswedan ya, karena memang track recordnya seperti itu. Dan memang setelah pidato itu berlangsung, kita ketahui banyak komentar ngakak ya, termasuk juga Gubernur Anies Baswedan sendiri ngakak dia. Coba cek di medsos ya. Gini, jadi kalau saya sebagai orang penengah tidak pro terhadap PSI ataupun pro terhadap PSI tidak, tetapi kalau orang secara netral melihat ya, orang itu bisa menilai ya orang ini berkualitas atau tidak. Misalnya misalkan politisi yang lain ya, yang sama-sama mempunyai karakter yang segar seperti AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Saya sebagai orang luar dan mungkin kebanyakan orang menilai ya Mas AHY ini dari segi perilaku, pidato, gagasan itu sifatnya segar ya, membantu, tidak menimbulkan kegaduhan ya. Ya. Nah, orang bisa menilai ya. Di lain pihak, kalau lihat pidato Giring dan kiprah dari PSI yang terus-menerus menyerang Anies, itu juga orang bisa menilai siapa yang lebih baik, siapa yang enggak gitu ya. Makanya memang dari segi substansi ya, apakah partai yang digawangi oleh kebanyakan anak muda ini tidak memakai data-data ya terhadap kata-kata pembohong yang disematkan oleh Giring Ganista, apalagi ini ketua umum ya. Ketua umum, kemudian juga partai yang baru, data-data tentang pembohong itu sendiri gitu ya, yang kebanyakan mengarahkan kepada apa yang di depannya, yaitu yang menonton di situ yaitu Presiden Jokowi ya. Apa tidak melihat seperti itu gitu, apa tidak menyinggung seperti itu. Data-data sudah jelas ya, kebohongan-kebohongan ya. Ya, kita let's say about utang misalnya ya. Utang Indonesia ini suka atau tidak suka, meskipun dipantau oleh pemerintah dan itu wajar, sangatlah mengkhawatirkan ya. Dulu selepas atau selesai pemerintahan SBY, utang Indonesia di kisaran 1.800 atau maksimal 2.000 triliun ya. Bayangkan sekarang berapa? Sekarang utang Indonesia melejit jauh, ugal-ugalan ya. Itu mendekati 6.700 lebih triliun. Itu kalau digabung dengan utang swasta itu menjadi 10.000 triliun ya. Nah, itu pada awal pemerintahan ataupun janji kampanye Pak Presiden Jokowi itu kan sudah dijanjikan tidak akan mengambil utang ya. Jadi akan mengambil utang ya. Malah justru kebalikan ya. Utangnya ugal-ugalan, lebih dari 4.000 triliun, 4.700 triliun, dan itu akan terus menerus ya. Dan itu alasan dari pemerintah klise bahwasanya ini di bawah PDB ya. Padahal banyak pengamat juga mengatakan ini sudah mengkhawatirkan gitu. Pertama mengkhawatirkan. Dan pengamat yang lain juga mengatakan Indonesia ini juga bisa membayar lunas utang tapi dalam 100 tahun. Tapi dengan syarat tidak mengambil utang lagi. Nah, ini juga tidak mungkin ya. Karena porsi APBN kita itu ya
paradigma kita terhadap utang itu menganggap sebagai pemasukan, tetapi dan tidak menganggap sebagai beban. Dan ini dilakukan terus-menerus ya. Apalagi pada saat sekarang digenjot untuk pembangunan infrastruktur ya. Nah, itu kebohongan pertama tentang tidak mengambil utang. Kemudian kebohongan yang lain ya bahwa akan mengajukan mobil SMK. Kenyataannya sekarang sudah tidak terdengar ya. Padahal sekarang mau habis masa periode kedua 7 tahun ini. 5 tahun periode kedua sudah 7 tahun. Kemudian tentang buyback Indosat yang kita ketahui, Indosat adalah aset yang terpenting ya terkait telekomunikasi, dan itu juga sampai sekarang tidak ada rimbanya kemana ya. Nah, data-data seperti ini itu secara normatif harus diungkap secara fair gitu ya, tidak melulu menyerang kepada individu ya. Karena orang itu sekarang sudah cerdas, orang sudah bisa menilai ya. Coba sekarang lihat sekarang komentar-komentar yang ada di para netizen setelah pidato ini, justru semuanya ngakak ya. Apakah yang ditujukan itu Anies atau memang yang hadir di tepat di depannya Giring yaitu ya kita tidak tahu ya. Makanya Gus Nur saat ini memang menantang ya, menantang mubahalah ya. Kalau memang mubahalah itu memang berasal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ya ketika ingin membuktikan siapa benar, dan memang dahulu pada saat Rasulullah bermubahalah dengan pendeta Nasrani dari Najran ya tentang siapa benar tentang ajaran mereka ya, pada saat itu mau melakukan mubahalah, ternyata kalau kita melihat sirah atau sejarah, langsung pendeta Nasrani itu sudah berkumpul ya, begitu juga Rasul dan membawa keluarganya. Pada saat bermubahalah, ternyata di gunung itu ada awan besar hitam, seakan-akan mau menyambar pendeta-pendeta Nasrani dari Najran. Akhirnya mereka mengakui ya Islam itu, dan memang tidak masuk Islam tetapi hanya membayar jizyah ya, bahar upeti. Dan ini mau dilakukan oleh Gus Nur ya. Siapa yang berbohong itu akan dilaknat ya. Ya kita kedepannya ya, Giring setelah melihat banyak komentar negatif dan olok-olok itu semoga bisa belajar ya kedepannya, apalagi partai PSI itu partai muda, mereka harus banyak melakukan aktivitas yang membuat orang itu simpati dan membuat simpati itu bukan menyerang secara individu seperti ini gitu ya, memberikan ide-ide kreatif, ide-ide sekar, dan tidak terus-menerus menyerang individu dan tidak membuat gaduh ya, seperti itu. Semoga kedepannya Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Rahmani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.